Bursa transfer pertengahan musim BRI Super League udah resmi ditutup per tanggal 6 Februari 2026. Banyak klub yang aktif memanfaatkan bursa transfer ini untuk memperkuat skuadnya masing-masing. Mulai dari yang paling aktif yaitu Persis Solo yang mereka merombak seluruh pemain asingnya demi misi lolos dari zona degradasi. Kemudian ada juga Persija Jakarta yang mereka banyak mendatangkan pemain berkualitas mulai dari Fajar Faturrahman, Shane Patinama, Mauro Zelstra, Alaidin, Cirus Margono hingga ex-rekan satu tim Lionel Messi di Inter Miami yaitu Jean Mota. Tapi yang paling unik dari semuanya, ada satu klub BRI Super League yang mereka sebenarnya nggak terlalu banyak mendatangkan pemain, tapi mereka sekarang justru punya pemain asing terbanyak dengan jumlah 12 pemain asing dan tetap mempertahankan 12 pemain asingnya tersebut. Padahal regulasi kompetisi BRI Super League hanya boleh mendaftarkan maksimal 11 pemain asing, artinya ada satu pemain yang dia direkrut tapi nggak akan bermain di kompetisi domestik. Klub apa itu? Klub tersebut adalah Persib Bandung. Wow, ini jadi situasi yang sangat unik. Karena Persib jadi satu-satunya klub yang di musim ini punya 12 pemain asing. Yang artinya hal ini memberikan tanda bahwa Persib Bandung punya kelebihan tersendiri. Bukan hanya kelebihan dari segi kuantitas pemain asing, tapi juga dari segi finansial dan banyak hal lainnya. Maka penting untuk kita pahami sebenarnya kenapa situasi ini bisa terjadi di skuad Persib Bandung. Apa alasan mereka melakukan ini dan apa hal positif dari Persib yang bisa diambil untuk ditiru oleh klub lainnya. Semuanya bakal kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir supaya kalian bisa memahami dengan baik semua hal yang disampaikan di sini. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi jumlah 12 pemain asing tersebut udah bisa dipastikan karena memang jendela transfer pertengahan musim udah resmi ditutup. Yang artinya setiap klub itu udah gak akan bisa mendaftarkan pemain baru untuk mengaruhi sisa kompetisi di musim ini. Dan untuk Persib Bandung, di transfer pertengahan musim ini pemain asing yang keluar cuma satu pemain yaitu William Marsilio. Sedangkan yang masuk ada dua pemain asing yaitu Layvin Kurzawa dan Sergio Castel. Awalnya, dengan situasi tersebut, menurut rumor yang beredar, bakal ada satu atau dua pemain asing Persib yang bakal dilepas, tepatnya Ramon Tankeh karena dia punya posisi serta karakter yang sama seperti Sergio Castel, dan Adam Schicbeck yang memang minim mendapatkan kesempatan karena on fire-nya Teja Paku Alam. Cuman ternyata sampai akhir batas transfer, gak ada pergerakan transfer keluar dari pemain asing Persib Bandung. Dan Coach Boyan Hodak juga udah ngasih statement bahwa pemain asing yang dikorbankan untuk tidak didaftarkan ke I-League untuk kompetisi BRI Super League adalah Adam Schicbeck. But for the league we have 11 because Adam Schicbeck will be registered only for the Champions League. Because we basically just playing in fantastic form, so we don't want to change it. Sedangkan untuk di kompetisi AFC Champions League tuh, Adam Schicbeck tetap terdaftar dan dia tentunya bisa jadi pelapis yang bagus untuk Teja Paku Alam. Artinya, Adam Schicbeck gak bener-bener nganggur karena dia masih punya kesempatan buat main di Asia. Tapi gue ada tambahan informasi unik buat kalian, karena Adam Schicbeck gak didaftarkan di Super League, praktis yang jadi pelapis Teja itu cuma Fitrah Maulana dan satu kiper muda dari akademi. Dan situasi tersebut tentunya terlalu berisiko karena khawatir antara Teja ataupun Fitrah bisa aja dia ada halangan untuk bermain. Misal akumulasi, cedera, atau mungkin bisa jadi dipanggil timnas. Maka untuk mengatasinya, Persib justru mendaftarkan pelatih kiper mereka, legend mereka yang udah berusia 45 tahun, yaitu Imade Wirawan untuk jadi pelapis kiper di sisa musim ini. Wah, ini jadi situasi yang unik banget, Pak. Di luar dugaan, karena Imade yang udah pensiun, tapi sekarang malah harus turun gunung. Dan itu emang mau gak mau jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan Persib. Karena walaupun ada kiper muda dari akademi, tapi rasanya lebih berisiko kalau mereka cuma mengandalkan komposisi pemain tersebut. Dan kalau nggak salah ada juga regulasi yang mengharuskan untuk setiap klub di BRI Super League mendaftarkan 4 kiper di timnya masing-masing. Maka dari itu, Imade yang didaftarkan untuk mengisi kuota tersebut.
Oke, tapi balik lagi kita bahas pemain asing. Karena sekarang situasinya Persib punya 12 pemain asing, maka tentunya ada hal positif dan negatif dari situasi tersebut. Kita sedikit bahas hal negatifnya dulu, yaitu dengan adanya 12 pemain asing ini, maka bisa dipastikan bahwa ada kegagalan strategi transfer yang terjadi di pertengahan musim ini. Kenapa? Karena fakta yang nggak bisa kita bantah sama sekali adalah situasi penjaga gawang yang mereka daftarkan di Super League. Yang Coach Imade Wirawan sampai harus turun gunung. Yang kalau kita pikir secara logika, masa sih Persib mau ada di situasi tersebut dengan risiko yang sangat tinggi, dengan kemampuan dan fisik Imade Wirawan yang jelas udah nggak sebagus dulu. Padahal mereka di Super League ambisinya adalah juara, dan mereka juga nyatanya mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari Borneo FC, dari Persija Jakarta, bahkan Malut United. Kemudian untuk Adam Shihbek, masa sih dia mau ada di situasi yang dia main untuk sebuah klub tapi gak didaftarkan di kompetisi domestiknya, yang padahal di Asia jumlah pertandingannya lebih sedikit dan belum tentu juga dia bisa dapat kesempatan bermain, maka bisa kita pastikan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang terjadi karena keterpaksaan. Kondisi ini jadi kondisi yang di luar dari rencana mereka. Pastinya Persib udah menyiapkan strategi transfer, baik itu transfer keluar pemain asing maupun penambahan amunisi baru di sektor kiper. Cuman, hal tersebut gagal terrealisasi. Entah apa strategi yang gagal, entah apa alasannya, yang jelas karena kegagalan tersebut berdampak negatif terhadap komposisi kiper mereka untuk di kompetisi Super League, yang tentunya sama sekali gak ideal dan punya risiko yang cukup tinggi. Itu hal negatif yang terjadi buat mereka. Tapi di balik hal negatif tersebut, tentunya ada juga hal positif yang bisa mereka rasakan secara langsung, bahkan ada juga yang bisa jadi contoh untuk klub lain. Mulai dari yang pertama, ini jadi hal yang paling utama dan paling penting dari kondisi sekarang, yaitu Persib menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan finansial yang kuat dan stabil. Bagi Persib Bandung, punya pemain asing yang lebih itu bukan soal boros, bukan soal sayang pemainnya jadi nggak kepake, tapi yang paling penting dari itu adalah hal ini jadi bukti bahwa Persib Bandung punya finansial yang sangat matang dan stabil. Karena biasanya gaji pemain asing tentu nilainya lebih tinggi dibanding rata-rata pemain lokal. Karena mereka tentu mengeluarkan effort yang lebih, datang dari negara yang jauh, belum lagi untuk fasilitas kayak tempat tinggal, kendaraan, asisten pribadi, dan lain halnya, yang tentu itu semua mengeluarkan biaya yang gak sedikit. Maka ketika Persib gak masalah ketika harus punya lebih banyak pemain asing, ketika mereka gak masalah walaupun harus menggaji pemain yang padahal pemain tersebut gak banyak berkontribusi secara langsung di lapangan, maka bisa dibilang Persib adalah klub yang kaya. Mereka nggak ada masalah sama finansial, mereka nggak ada masalah sama gaji dan biaya yang lainnya buat pemain tersebut, karena yang paling penting buat mereka adalah stabilitas sporting. Persib bisa tetap memberikan hak kepada si pemain tersebut bisa tetap bahagia dan aman karirnya, serta kondisi skuad Persib Bandung bisa tetap ada dalam keadaan baik, yang semua hal tersebut terjadi gara-gara kekuatan dan stabilitas finansial yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah Persib punya daya tarik yang tinggi. Nah, ini juga penting karena faktanya tentu gak semua klub bisa dalam tanda kutip menyimpan pemain asing tanpa menit bermain reguler. Kenapa? Karena yang namanya pemain asing, mereka datang jauh-jauh dari negara asalnya, tentu gak lain dan gak bukan adalah untuk menit bermain. Karena yang namanya menit bermain, itu jadi sebuah indikator penting untuk seorang pemain sepak bola yang berguna untuk CV dan histori pengalaman mereka. Cuman mungkin mereka bakal ngerasa lebih legowo untuk gak bermain jika ada hal baik lain yang bisa mereka dapatkan. Misalnya exposure, dukungan orang yang banyak, reputasi, fasilitas yang baik, dan jaminan dari segi profesionalitas. Dan nyatanya, semua hal tersebut yang tadi gue sebutin, itu semuanya bisa diberikan oleh Persib Bandung. Sehingga walaupun ada beberapa pemain asing Persib yang sedikit atau bahkan gak mendapatkan kesempatan sama sekali, maka mereka gak akan terlalu bermasalah. Mereka masih bisa menerima, masih baik-baik aja, karena mereka juga bisa tetap mendapatkan benefit lain selain dari menit bermain. Dan kenapa gue bilang gak semua klub bisa menerapkan hal ini? Karena hal ini merupakan kelebihan non-teknis yang gak bisa dibangun ataupun dibeli secara instan. Dan Persib dengan manajemennya yang sehat, dengan bobotohnya yang masif dan suportif, maka semua hal tersebut bisa tercipta dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan dan dampak baik juga untuk para pemain asing tersebut. Kemudian yang ketiga, manajemen Persib punya visi multi-competition.
Ini juga yang jarang terjadi di antara klub-klub Liga Indonesia lainnya, di saat banyak manajemen yang berpikir jangka pendek, banyak yang orientasinya cuma biar aman di musim sekarang, tapi Persib beda, Pak. Mereka nggak cuma mikirin liga domestik, tapi mereka juga mikirin kompetisi Asia, branding, exposure, dan valuasi klub. Karena dengan banyaknya jumlah pemain asing tersebut, artinya kondisi skuad mereka bisa terjaga. Bisa kita lihat dari hadirnya Layvin Kurzawa. Sebenarnya kalau kita lihat komposisi skuad Persib dan peta persaingan di BRI Super League, mereka nggak punya Kurzawa pun nggak akan jadi masalah, karena materi skuad yang ada itu udah jauh lebih cukup untuk mereka bisa mendominasi. Kemudian untuk Adam Schicbeck, karena level kompetisi liga domestik itu lebih rendah, maka kondisi itu emang masih bisa diakali juga dengan menurunkan Imade Wirawan sebagai pelapis. Tapi yang Persib pikirin itu nyatanya nggak cuma kompetisi domestik, tapi semuanya di Asia. Karena itu levelnya sangat tinggi, maka Persib ingin skuadnya bisa tetap stabil dan kualitasnya tetap terjaga. Sehingga mereka memilih untuk mempertahankan Adam Schicbeck dan mendatangkan pemain berpengalaman Layvin Kurzawa. Kemudian, hadirnya Kurzawa juga tentu memberikan dampak yang nyata dari segi branding, exposure, bahkan valuasi klub. Maka kondisi tersebut jelas udah jadi bukti yang sangat nyata bahwa manajemen Persib Bandung merupakan manajemen yang nggak cuma berorientasi dalam satu hal, tapi mereka mengambil keputusan untuk kebaikan dalam banyak hal. Jadi itu penjelasan tentang Persib Bandung yang di sisa musim ini pakai jasa 12 pemain asing. Intinya, yang bisa kita lihat dari situasi ini, bahwa ini bukan sekedar pemborosan pemain asing, bukan sekedar kegagalan strategi transfer pertengahan musim, melainkan ini jadi bukti bahwa Persib merupakan klub yang sangat kuat dan stabil, khususnya dari segi finansial. Yang tentu harapannya, kesehatan finansial tersebut harusnya bisa jadi contoh yang baik juga untuk semua klub yang ada di Liga Indonesia. Setelah nonton video ini, sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!